menyanyikan Mars dan himne PGRI. Bagai sabut di embun, jikalau alam gelap bumi gersang, mewujud mimbar cendekia, membukti karya mulia bagi bangsa negara Indonesia bahagia.
disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Paduan Suara Mahasiswa Mahasiswi Universitas PGRI Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang kami hormati, para gubernur, bupati, dan wali kota terkait, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, jajaran pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia, dan PGRI Provinsi, Kabupaten Kota, cabang di seluruh Indonesia, para tokoh dan pengamat pendidikan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Sabtu, 3 Desember tahun 2022, kita dipertemukan di Marina Convention Center untuk mengikuti acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2022 dengan tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita saksikan bersama tari wara yang akan diiringi oleh gamelan dari mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Semarang. Sambutlah tari wara.
lagi kita berikan sambutan yang meriah untuk Tari Wara Universitas PGRI Semarang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, disilakan. Saya tadi mendengarkan himnenya, merinding saya. Saya kira penyanyi tadi itu, penyanyi profesional, tapi pakai baju PGRI. Keren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Sugeng Rawuh Bapak. Terima kasih sudah hadir dan pakai baju PGRI. Tentu Mas Menteri juga pakai baju PGRI, terima kasih. Jangan-jangan ini memang kita punya jatah semuanya tadi. Ketua Umum PGRI dan tentu seluruh keluarga besar yang ini hadir, kita doakan Bu Ketua Umum segera sehat, biar semangat terus. Dan tentu saja kawan-kawan saya, para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang hari ini hadir, dan seluruh pejabat yang hadir, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Sebelum memulai sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak saja. Kita akan kirim doa kepada 1.244 guru, mungkin lebih, yang telah gugur di medan pandemi, yang kemarin berusaha sekeras-kerasnya untuk membantu pemerintah agar pandemi ini bisa teratasi. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Amin. Semoga mereka mendapatkan tempat yang paling membahagiakan di sana. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi negara tidak ada kerugian yang melebihi besarnya kehilangan para guru. Sama halnya, tidak ada keuntungan yang melebihi besarnya keberadaan para guru. Tentu kita sudah berangkali mendengar kisah bagaimana Jepang setelah dihantam oleh bom atom di tengah kehancuran dan banyaknya korban yang meninggal pada saat itu, pemimpin tertinggi Jepang justru menanyakan, berapa jumlah guru yang tersisa? Guru, Bapak Ibu sekalian, sosok pertama yang dicari oleh Kaisar Jepang pada saat itu untuk kembali mengawal kebangkitan. Setelah dilakukan pendataan guru, pada saat itu yang tersisa kira-kira 45.000. Dari 45.000 guru itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan yang dialami Jepang pada saat ini. Cepat sekali. Pertanyaan sederhana kira-kira begini, bisa enggak sih kita menyamai capaian Jepang itu dengan kekuatan guru? Bisa enggak sih spirit Jepang itu kita tiru? Dengan 3,3 juta guru di 217.283 sekolah, serta 265,5 ribu dosen yang ada di 3.975 perguruan tinggi, mestinya kita sanggup melakukan itu dan mewujudkannya. Meskipun kesulitan ada, tantangan ada, dan kalau kita melihat setelah program sekolah garis depan dan guru garis depan yang menjadi ikhtiar untuk pemerataan akses pendidikan, Bapak Ibu,
pemerintah pusat melanjutkan dengan melahirkan program Merdeka Belajar. Dengan program itu ruang belajar mengajar serta pertukaran pikiran antara guru dan murid menjadi lebih intensif, dan disinilah peran dan kualitas guru menjadi nomor satu, fasilitator untuk itu. Ya meskipun terkadang buat siswa guru itu ya menjengkelkan, PR-nya banyak, tugasnya tumpuk-tumpuk, gualake ora umum. Tapi berkat semua itu ada seorang Pak Jokowi yang bisa menjadi presiden. Ada saya yang bisa berdiri di sini. Ada Pak Mas Menteri yang bisa menjadi menteri tentu saja. Dan ada kita semuanya karena guru. Maka siapapun yang akan melakukan pembangunan terlebih dahulu harus membangun pendidikan. Tidak bisa ditawar lagi. Dan gurulah yang akan menjadi pemegang kunci berkualitas atau tidaknya sebuah generasi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Presiden yang sangat saya muliakan, yang mesti kita sadari pada hari ini adalah dunia pendidikan bukan sekedar ruang untuk mencetak karyawan. Dunia pendidikan adalah ruang terbesar untuk mengangkat derajat kemanusiaan. Dan pada titik inilah peran guru sesungguhnya yang harus memahami potensi kemanusiaan yang terbesar yang ada di setiap siswa. Tidak ada kok yang mewajibkan semua siswa pandai matematika atau fisika. Tidak ada kok yang mewajibkan semua siswa menguasai ekonomi atau geografi. Tidak ada itu. Siswa punya potensi sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan murid untuk menguasai semua ilmu, sebagaimana kita tidak bisa mengajari ikan untuk terbang ataupun burung untuk berenang. Biarkan pada pilihannya. Apresiasi saya yang kedua setelah suara yang merdu tadi adalah tari-tarian dan musiknya live loh tadi. Makasih ya Pak Mudi, udah dibantu. Jadi kita mendapatkan pertunjukan yang luar biasa, yang bagus karena mereka punya talenta yang hebat. Tetapi Bapak Ibu, kita enggak fair jika ngomong tentang pembangunan dunia pendidikan tapi melupakan pembangunan sumber pendapatan para pengajarnya. Sabar. Aku wis batin kok. Ini kalau saya ngomongnya pendidikan mesti tepuk tangannya keras. Ngomong pendapatan apalagi. Bahkan kadang-kadang perbedaan pendapat itu bisa lebih diterima dibanding beda pendapatan. Ayo. Jadi Bapak Presiden, waktu peringatan Hari Guru tingkat provinsi kemarin, teman-teman guru banyak yang mengeluh soal P3K. Kira-kira gini Pak, wah Pak, katanya mau ada pengangkatan 1 juta P3K. Itu. Mbok guru diutamakan, katanya begitu. Dan tentu saja saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini juga menerima curhat seperti itu di tempat masing-masing. Apalagi para kepala daerah pasti mendapatkan curhatan-curhatan itu. Tapi saya punya datanya loh Bapak Ibu. Kita nggak usah khawatir. Saya yakin target itu pasti akan terlampaui, apalagi jika kita melihat 2021, catatan saya Mas Menteri, ya, ada kurang lebih 300.000 pengangkatan. 2022 kira-kira 319.000. Saya yakin tahun depan ini akan ada peningkatan dan insya Allah tahapan-tahapan itu akan kita lalui dan kita di Jawa Tengah ini, Mas Menteri, kita telah melantik 5.788 guru P3K. Dan 31 Oktober kemarin kita buka lagi penerimaan P3K, ini kira-kira ada 4.600 lowongan. Yang kami masukkan ada sebanyak 4.361 orang. Jadi masih ada kira-kira 5.546 guru honorer yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja di kabupaten kota pasti mengalami hal serupa. Pak Presiden, waktu kewenangan ini diberikan kepada kami, satu yang saya ingat, karena banyak yang komplain saat itu adalah
bagaimana guru honorer bisa mendapatkan minimum UMK, minimum saja. Maka di hari guru kemarin saya meminta pada kawan-kawan bupati wali kota, bisa enggak ya alokasi anggaran kita berikan minimum kok, enggak banyak-banyak, minimum UMK. Kalau di provinsi UMK plus 7,5 sampai 10%. Itu saja senangnya minta ampun, apalagi bisa lebih dari situ. Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang risih karena guru-guru tanya gini, sampai saya tulis ini, Pak, cicilan kita bulan depan bagaimana? Ayo yang SK-nya sudah ada di bank, angkat tangan. Oh ya, kelihatan. Dan saya senang ketika kemudian guru tetap mengajar, tidak pernah kemudian menyerah, meskipun saya paham betul atas keluhan itu, tapi ikhtiar tidak pernah berhenti karena dua hal. Di samping semangat, punya inovasi dan punya kreasi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nasib siswa pun demikian. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas SDM, maka yuk kita dorong. Vocational school hari ini menjadi pilihan yang penting. Ketika kemudian industri mulai masuk, kadang-kadang suplai tenaga kerja kita kurang karena kualitasnya kurang. Makasih Pak Presiden, yang ada di Batang kita barengi dengan SMK, yang kira-kira kita akan menempelkan pada industri sekaligus menjadi teaching industry dengan harapan jaraknya tidak terlalu lebar. Dan alhamdulillah kita lagi uji coba Pak, sudah berjalan hampir kurang lebih 6 tahunan. Kami cari keluarga miskin, kami sekolahkan Pak, kami punya 3 SMK boarding school, kita gratiskan semuanya. Dan saya terharu betul, beberapa di antara mereka di Ijon. Yang saya terharu betul, Pak Presiden, Pak Menteri, mereka lapor kepada saya, Pak Ganjar, utang orang tua saya sudah saya cicil. Pak Ganjar, orang tua saya sudah saya bikinkan rumah, utang. Pak Ganjar, saya sudah nabung untuk orang tua saya biar bisa naik haji. Mengharukan sekali. Selamat Hari Guru, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Ibu Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD yang akan kita saksikan melalui tayangan video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Bupati Wali Kota, khususnya Wali Kota Bupati yang ada di Jawa Tengah hadir bersama kita semuanya, Ibu PLT, Wali Kota Semarang, Bapak Wali Kota Surakarta, Dewan Pembina PBPGRI Bapak Wardi Manjoyonegoro, para Rektor Perguruan Tinggi PGRI, para pimpinan Lembaga Pendidikan PGRI, segenap pengurus anggota PGRI dan IGTKI PGRI di seluruh tanah air, baik yang hadir di dalam ruangan maupun yang ada di dalam tenda-tenda, kemudian juga yang tergabung di dalam jalur ataupun channel YouTube PGRI di seluruh tanah air. Segala puji syukur dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, atas nama pengurus besar PGRI, pengurus PGRI di semua tingkatan dan anggota, pertama-tama izinkan kami menyampaikan duka yang mendalam
atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami di kota Cianjur dan sebagian Kabupaten Sukabumi. Sudah sepatutnya kita semua bergotong royong, berbagi dalam suka dan duka, dan mendoakan semoga mereka diberikan ketabahan dan kesabaran. Sebelum menyampaikan laporan singkat ini, PGRI mengucapkan terima kasih, rasa bangga dan apresiasi atas keberhasilan Bapak Presiden memimpin presidensi G20 yang berlanjut dengan kepemimpinan ASEAN. Dunia semakin mempercayai Indonesia. Selain itu, terima kasih dan apresiasi yang tinggi melalui leadership Bapak Presiden yang telah berhasil melakukan vaksinasi COVID terbesar di dunia, sehingga kita semua merasa lebih aman, merasa dapat berkumpul dalam situasi yang seperti ini. Pembelajaran tatap muka di sekolah juga dilaksanakan kembali. Kerinduan yang dalam dari anak-anak untuk bertemu dengan gurunya dan kawan-kawannya, serta juga keinginan para guru untuk memberikan yang terbaik kepada siswanya terpenuhi. Tentu semuanya dengan menggunakan protokol kesehatan. Bapak Presiden yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya melaporkan bahwa tema HUT ke-77 PGRI dan HGN adalah Guru Bangkit Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju. Melalui tema ini, PGRI mengajak seluruh guru, dosen, pendidik, tenaga kependidikan untuk bangkit bersama memulihkan pendidikan, memajukan Indonesia yang kita cintai agar lebih kuat di masa yang akan datang. Kami berkomitmen untuk menjadi bagian penting dalam perubahan dan pembaruan bagi kemajuan Indonesia. Teknologi yang berkembang yang amat pesat harus diiringi dengan kreativitas dan motivasi sehingga para guru senantiasa relevan dengan kebutuhan anak-anak kita. Peserta yang hadir dalam MMC ini berjumlah 5.000, tetapi yang berada di tenda-tenda itu lebih dari 10.000. Belum yang ada di jalan-jalan menikmati indahnya kota Semarang. Antusiasme ini semata-mata dan merasakan kebahagiaan yang dalam dari karena kehadiran Bapak Presiden. PGRI sebagai rumah besar bagi pendidik, guru, tenaga kependidikan, dosen, negeri dan swasta, baik berada di dalam naungan Kemendikbud maupun Kemenristek-Dikti, yang sudah disertifikasi ataupun belum, siapapun mereka, adalah keluarga besar PGRI. Melalui kesempatan ini, kami memohon kepada Bapak Presiden dan pemimpin-pemimpin selanjutnya untuk selalu memberikan perhatian dan sayang kepada mereka. Pada akhir laporan ini, kami sampaikan pada bulan November di seluruh daerah, di pelosok-pelosok, berbagai kegiatan PGRI menyeruak, memenuhi langit Indonesia. Untuk itu, kami mencanangkan mulai tahun ini, bulan November sebagai bulan Bakti Guru. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun dari guru untuk Bapak Presiden. Jalan-jalan ke kota Semarang. Jangan lupa membeli buah kiwi dan kedondong. HUT PGRI dirayakan dengan hati senang. Karena ada Pak Jokowi dong. Akhirnya saya memohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan amanat sebagai bekal dan motivasi kami dalam mengabdi. Kepada para guru, dosen, pendidik, tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Mari kita tutup dengan salam perjuangan. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Yes.
Siapa kita? Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan Ikrar Guru Indonesia oleh Ibu Lucia Yuyundian Susanti MPD, Guru SMA Negeri 5 Semarang. Para guru dimohon berdiri dan mengikuti. Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila, yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi profesi, Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Ketua Umum PGRI, Ibu Unifah Roshidi,
Ibu dan Bapak perwakilan pengurus besar PGRI dan PGRI Jawa Tengah, Sivitas Akademika Universitas PGRI Semarang, serta Ibu dan Bapak guru anggota PGRI dari seluruh Indonesia yang saya banggakan. Apa kabar Bapak Ibu guru? Luar biasa. Walaupun menteri itu tugas yang sangat berat, setiap kali saya berinteraksi dengan guru di daerah-daerah, semangat saya menjadi semakin kuat. Optimisme saya semakin meningkat, apalagi berbicara dengan guru-guru honorer di daerah yang tidak pernah pantang menyerah. Ini yang saya mau sebut. Pertama, senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu dengan ibu bapak guru dari seluruh penjuru Nusantara pada peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 ini, sekaligus Hari Guru Nasional tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, mewujudkan SDM unggul adalah cita-cita yang sudah lama kita impikan. Tetapi seperti yang kita tahu, pelajar kita masih tertinggal dalam hal kemampuan literasi dan numerasi, dalam hal minat membaca, juga dalam hal kemampuan bernalar kritis. Salah satu sebabnya adalah kurikulum yang terlalu membatasi keleluasaan guru untuk mengembangkan pembelajaran. Semua masa depan negara ini ada di tangan guru. Dan tanpa kita memberikan guru kemerdekaan untuk juga menciptakan kurikulum dan kreatif dalam kurikulum, anak-anak kita tidak akan menjadi kreatif dan inovatif juga. Selama ini guru-guru kita yang sebenarnya sangat kreatif itu dikekang oleh kurikulum yang kaku, dipaksakan implementasinya secara nasional dan lebih mementingkan kecepatan daripada kedalaman. Sekarang situasi itu mulai berubah. Kita sudah punya kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan besar bagi para guru untuk menentukan apakah akan melanjutkan ke materi berikutnya. Di dalam kurikulum merdeka kita mendesain kurikulum oleh guru untuk guru. Di mana banyak sekali guru berkomplain kepada saya, Mas Menteri, satu, kurikulum kita kebanyakan materi. Jadi anak saya harus saya kejar tayang terus. Jadi kita ringkas materi di dalam kurikulum merdeka dengan standar pencapaian yang jauh lebih mudah dimengerti bagi guru. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama kalinya di Indonesia kita memberikan hak kepada semua guru untuk maju dan mundur sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing. Kalau ada guru yang ingin mundur 1-2 tahun untuk memastikan tidak ada anak yang ketinggalan di dalam materi literasi atau numerasi, sekarang diperbolehkan. Dan yang dulu setiap minggu jadwal guru itu diatur. Mata pelajaran ini berapa jam berarti? Sekarang itu diatur dalam waktu tahunan. Sehingga guru-guru dan kepala sekolah lebih fleksibel dalam membuat jadwal-jadwal sehingga tidak ada yang tertinggal anak-anaknya. Perubahan terbesar ketiga adalah banyak juga yang komplain bahwa pelajaran di sekolah tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu relevan. Tapi dengan kurikulum merdeka, guru diberikan kebebasan untuk menciptakan project based learning untuk pertama kalinya, menggunakan kreativitas guru untuk project kesehatan, project kebinekaan, project tematik mengenai green energy atau perubahan iklim, kewirausahaan, kearifan lokal, dan lain-lain. Guru diberikan kemerdekaan sekarang di garis depan pendidikan kita dan di garis depan kurikulum kita. Agar guru juga terus maju, maka pendidikan guru juga harus bertransformasi. Saat ini program pendidikan guru unggulan kita atau guru pemimpin pendidikan kita, yaitu program guru penggerak, berfokus mempersiapkan generasi baru pemimpin pembelajaran, masa depan kepala-kepala sekolah dan pengawas-pengawas masa depan kita. Kita sekarang sudah punya 50.000 guru penggerak dari seluruh Indonesia. Generasi baru kepala sekolah dan pengawas yang siap menghadirkan perubahan untuk sistem pendidikan kita. Saya ingin meminta kepada semua kepala daerah sesuai dengan kebijakan dari pusat. Mohon secepat mungkin
mengangkat guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas di setiap daerah. Kami juga menyediakan beasiswa khusus untuk guru untuk memberikan kesempatan bagi guru untuk melanjutkan studi di kampus-kampus kelas dunia. Saya yakin bahwa di antara ibu dan bapak di sini juga telah menjadi salah satu dari 1,6 juta guru yang aktif menggunakan platform Merdeka Mengajar. Tolong angkat tangan kalau pernah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Inovasi aplikasi teknologi ini menjadi ruang belajar dan berbagi bagi para guru di seluruh Indonesia, sehingga semakin mempererat gotong royong yang selama ini sudah menyatukan kita semua. Saya bilang dari dulu, guru itu paling baik belajar dari guru yang lain, dari mentorship dari guru lain. Bahkan kementerian pun tidak bisa seefektif mengajarkan guru seperti guru lain. Itulah kunci dari prinsip pelatihan dan upgrading kompetensi daripada guru-guru kita. Dan satu hal yang tentunya tidak kalah penting dan terus menjadi prioritas pemerintah pusat adalah peningkatan kesejahteraan guru. Yang salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K. Walaupun ada berbagai macam ketidaksempurnaan dengan proses P3K ini yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, tahun lalu 300.000 guru honorer sudah diangkat menjadi ASN P3K. 300.000. Dan tahun ini 320.000 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Tapi saat ini memang banyak sekali tantangan terkait penempatan formasi. Banyak guru-guru yang sudah dinyatakan lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Pemdanya tidak mengajukan formasi, ada berbagai macam isu di lapangan dan saya sangat mengerti keresahan yang ada di banyak hati guru-guru. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mendorong Pemda untuk mengangkat para guru yang sudah lolos seleksi agar bisa memenuhi kebutuhan formasi guru di setiap daerah. Dan kami juga telah menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB dan Kemenq dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu dan Bapak guru. Inilah komitmen kami yang akan terus kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi guru. Kami juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar juga berpihak kepada guru. Sebab keberhasilan kita akan mewujudkan cita-cita SDM unggul yang berada di tangan guru. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi PGRI untuk menjadi organisasi profesi yang terus mengedepankan semangat kolektif dan kebersamaan. Saya tahu bahwa banyak dari anggota dan pengurus PGRI yang terlibat dalam berbagai program-program terobosan Merdeka Belajar. Saya harap sekali momentum hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini akan semakin menguatkan gotong royong kita semua untuk memajukan pendidikan Indonesia. Selamat memperingati HUT PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional 2022. Mari serentak berinovasi, mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemberian anugerah Dwija Praja Nugraha dan Cendekia Cipta Pradana dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan tokoh nasional yang akan disampaikan oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Muhdi SHMH. Para penerima dimohon untuk menempatkan diri. Dan kami undang Bapak Dr. Muhdi SHMH untuk menyerahkan anugerah. Penerima anugerah Dwija Praja Nugraha tahun 2022 diberikan kepada 1. Dr. Insinyur Isran Nur MSI, Gubernur Kalimantan Timur. 2. Dr. Andes Edi Damansa MSI, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 3. Dr. Haji Sarif Fasa SEME, Wali Kota Jambi. 4. Haji Saprudin Esos MSI, Wali Kota Serang, Banten. 5. Sultan Rizka Tuanku Kerajaan SE, Bupati Darmasraya, Sumatera Barat. 6. Bapak Joko Sutopo, Bupati Wonogiri, Jawa Tengah. 7. Bapak Dr. Andes Burhanuddin, Bupati Belitung Timur, Bangka Belitung. 8. Haji Ahmad Safi SHMH, Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara. 9. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, Bupati Malang, Jawa Timur. 10. Haji Satono SOS IMH, Bupati Sambas, Kalimantan Barat. 11. Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD, Wali Kota Madiun, Jawa Timur. 12. Bapak Dr. Haji Hamim Pau Eskom MH, Bupati Bone Bolango, Gorontalo. 13. Bapak Dr. Ali Maulana Hakim SIP MSI, Wali Kota Jakarta Utara DKI Jakarta. Dan 14. Penerima anugerah Cendekia Cipta Karya Pradana tahun 2022 diberikan kepada Bapak Profesor Renaldi Kasali PhD, Guru Besar Universitas Indonesia. Selanjutnya kami mohon berkenan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk berfoto bersama dengan para penerima anugerah Dwija Praja Nugraha dan Cendekia Cipta Pradana. Ya, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan mohon berkenan kepada para penerima anugerah juga Bapak Muhdi untuk kembali ke tempat duduk semula. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, beserta Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum PGRI, Profesor Dr. Unifah Rosyidi, MPD, yang hadir secara virtual. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan sehat kembali. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus PGRI dari seluruh tanah air Indonesia. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Setelah beberapa kali hadir secara daring, alhamdulillah pada HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022 ini, kita semuanya bisa hadir secara langsung dan saya sangat bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru semuanya. Saya tahu selama pandemi COVID-19, Bapak Ibu guru, para dosen, dan tenaga kependidikan menghadapi masa-masa yang sangat berat. Saya tahu itu. Banyak sanak saudara dan para murid yang terkena COVID, dan proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring, meskipun saya tahu juga tidak semuanya, dengan segala keterbatasan di lapangan. Dan alhamdulillah, karena vaksin yang telah disuntikkan kepada masyarakat sebanyak 440 juta suntikan vaksin yang kita berikan, 440 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Pandemi COVID bisa kita kendalikan dan ekonomi juga bisa kembali pulih seperti sebelum COVID. Ini yang patut kita syukuri. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu guru semuanya saat pandemi, dan terima kasih telah mengawal masa depan anak-anak kita selama pandemi, dan terima kasih telah mengawal masa depan bangsa, negara lewat pendidikan kepada anak didik kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati, SDM unggul yang Bapak Ibu hasilkan mempunyai beberapa komponen. Komponen pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa sekarang guru diberikan kebebasan. Kenapa diberikan kebebasan? Karena perkembangan perubahan zaman ini sekarang sangat cepat sekali. Satu barang, satu ilmu, kita baru pelajari sekarang, besoknya sudah keluar yang lain, sudah berubah ke yang lain. Sehingga guru pun harus selalu mengupdate informasi,
Dan proses yang terpenting dalam pengajaran menurut saya saat ini adalah bagaimana proses pengajaran itu agar anak memiliki daya kritis yang baik. Sehingga fleksibilitas itu diperlukan. Tidak kaku, harus fleksibel. Karena ilmunya berkembang sangat cepat sekali. Kita ini kadang-kadang ada artificial intelligence, baru belajar ini apa sih barang ini. Muncul lagi barang baru. Big data, apalagi ini, barang ini apa? Gunanya untuk apa? Muncul lagi besok. Internet of Things, muncul lagi besok. Barang-barang baru yang selalu bermunculan setiap hari. Saya kadang-kadang, ini apa? Ini ada cryptocurrency. Cryptocurrency kita baru belajar, besok muncul crypto aset. Apa ini? Inilah yang terus perlu diupdate karena memang perkembangan sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini berubah-ubah dan cepat sekali perubahan. Jangan sampai ilmu yang sudah usang, yang sudah 30 tahun yang lalu atau sudah 20 tahun yang lalu masih kita berikan pembelajarannya kepada anak-anak kita. SDM yang unggul juga terkait dengan komponen yang kedua, yaitu mentalitas dan karakter. Ini yang terus harus kita bangun, sikap santun, jujur, budi pekerti yang baik, peduli terhadap sesama, kerja keras, dan mampu bergotong royong ini semakin penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Karakter kebangsaan yang kuat, karakter yang Pancasilais, yang moderat, yang toleran, yang tahu mengenai Bhinneka Tunggal Ika, ini juga adalah sebuah keharusan. Komponen yang ketiga dari SDM unggul adalah kesehatan jasmani. Ini jangan dilupakan, ini sudah lama kita lupakan. Kesehatan jasmani. Kita harus mencegah terjadinya stunting. Bapak Ibu guru harus melihat anak didiknya yang stunting itu ada atau tidak. Pola hidup sehat harus dikenalkan sejak dini. Makan sehat dan berolahraga yang cukup harus juga dibiasakan sejak dini. Jangan dilupakan masalah ini, karena tidak ada gunanya berilmu, tidak ada gunanya memiliki keterampilan yang tinggi kalau mentalnya tidak sehat, fisiknya tidak sehat, percuma. Hati-hati mengenai ini sudah lama kita lupakan. Penguasaan ilmu yang hebat juga akan menjadi sia-sia jika anak didik kita tidak sehat jiwanya dan tidak sehat badannya. Hati-hati mengenai ini. Karena sakit fisik maupun sakit mental adalah pengali nol dari prestasi akademik. Pinternya kayak apa? Kalau semuanya nilai pelajarannya katakanlah 10. Tapi kalau sakit-sakitan, nilai akhirnya ya 10 kali 0 sama dengan 0. Sepintar apapun anak didik kita. Kalau indeks prestasinya 4 misalnya, tapi sakit mental ataupun sakit fisik, indeks prestasinya ya 4 kali 0, sama dengan 0 lagi. Jadi hati-hati masalah
yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya, tugas kita adalah mencetak SDM yang unggul prestasi akademiknya, yang unggul keterampilannya, tetapi juga yang unggul karakter sosial dan kebangsaannya, dan unggul pula kesehatan raganya. Harus komplit. Ini tugas berat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, di tengah arus perubahan yang sangat cepat, Bapak Ibu guru dituntut untuk meningkatkan kapasitas, mampu beradaptasi, yang tadi saya sampaikan, dengan teknologi pendidikan yang semakin canggih, serta menguasai pengetahuan yang baru, menguasai keterampilan yang baru, yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan dunia yang berubah sekarang ini sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Apalagi setelah muncul di mana-mana digitalisasi, muncul pandemi ini lebih dipercepat, muncul lagi perang di Ukraina, mempercepat lagi, dibarengi lagi dengan krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, semakin perubahan itu cepat sekali. Oleh sebab itu saya minta sekali lagi, update informasi itu sangat dibutuhkan agar anak didik kita juga bisa kita berikan informasi yang terkini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan guru terus menjadi program pemerintah, program Merdeka Belajar, program Merdeka Mengajar, dan program guru penggerak. Saya ingin menekankan lagi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi program utama pemerintah untuk mentransformasi pendidikan kita, untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Akhirnya dengan mengucap selamat Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77 dan selamat Hari Guru Nasional, dan terima kasih kepada para guru yang terus bekerja dengan dedikasi terbaik, dan terima kasih telah mendidik generasi penerus bangsa untuk selalu mencintai bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan pemilik segala pujian, asma-Mu kami agungkan, syukur kami panjatkan atas nikmat dan negeri indah yang Engkau anugerahkan, negeri di mana kami berjuang memajukan pendidikan. Kepadamu ya Rabb, kami bersimpuh dan tangan kami tengadah, memohon semua doa Engkau kabulkan. Ya Allah, ya Wadud yang maha mencintai, pada peringatan hari ulang tahun ke-77 PGRI
dan Hari Guru Nasional tahun 2022, kami mohon limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu, terkhusus kepada para guru-guru kami, mereka yang ikhlas berjuang mencerdaskan negeri tanpa lelah mendidik dan mengajari. Peluk dan dekaplah mereka, ya Allah, dengan rahman rahim-Mu yang tak bertepi. Ya Allah, ya Khabir, wahai Zat yang maha mengetahui, anugerahi kami kebesaran jiwa dan kerendahan hati, bimbing kami menjadi pribadi berakhlak dan berbudi, bersama para guru untuk bangkit pulihkan pendidikan, bersama para pemimpin menuju Indonesia kuat, Indonesia maju. Ya Allah, Zat pemilik samudra keilmuan, Zat yang mengangkat derajat pemilik iman dan ilmu pengetahuan, anugerah-Mu nan agung, indah, luas, tiada batasan, terangilah kami dengan cahaya ilmu dan kebijaksanaan, muliakan guru-guru kami yang kami berteladan, kuatkan bangsa kami merawat kebinekaan dalam persatuan, hiasi hidup kami dalam mulianya peradaban. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan Maha Mengasihi, ampuni salah dan dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah amal bakti ibadah kami, kabulkanlah doa permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2022 telah selesai. Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Paduan suara, silakan masuk. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.